Virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 tak hanya bermutasi, tapi juga memunculkan gejala-gejala baru. Artinya ini bukan penyakit yang gejala awalnya pasti demam, sesak nafas, dan batuk kering. Kadang COVID-19 muncul dengan gejala mirip DBD yang kini juga mewabah di Indonesia. Berikut fakta data gejala baru COVID-19 yang penting Anda simak. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Zubairi Jurban menyebutkan COVID-19 penyakit dengan 1000 wajah. Ini tak heran karena sebagai penyakit baru informasi tentang COVID-19 terus berkembang seiring dengan temuan dan penelitian yang berjalan simultan di seluruh dunia. Sayangnya di Indonesia menurut Profesor Zubairi belum ada publikasi ilmiah soal ini. Padahal kecepatan memetakan gejala dan faktor risiko amat penting untuk mencegah penularan dan penanganan dini pasien. Kita kerap kecolongan dan yang terakhir menyebabkan 57 tenaga medis RSUP Dr. Karyadi Semarang terpapar COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyatakan hampir 50% dokter konsulen dan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Indonesia terpapar virus corona. Untuk wilayah Jakarta saja, menurut Ketua Umum IDI Daeng Fakih, ada lebih dari 80 dokter yang terinfeksi COVID-19. IDI masih terus menelusuri penyebab terinfeksinya tenaga medis. Namun menurut Fakih, mayoritas tenaga medis terinfeksi virus corona karena banyak pasien tanpa gejala hingga baik dokter maupun pasien tak menyadari telah terinfeksi corona. Dokter yang terinfeksi kebanyakan bekerja di rumah sakit non-rujukan virus corona maupun praktek pribadi. Hal ini menyebabkan dokter rentan terpapar pasien corona yang tidak mengalami gejala. Selain itu, penyebab banyak dokter terinfeksi COVID-19 juga karena kurangnya alat pelindung diri. Sementara hingga 18 April lalu, dalam catatan ini sudah ada 24 dokter yang meninggal dunia karena corona. Gejala umum COVID-19 yang banyak diketahui orang adalah demam, kemudian sesak nafas dan batuk kering. Namun beberapa laporan terbaru di luar negeri menunjukkan infeksi COVID-19 juga bisa ditandai dengan menggigil, nyeri, sakit kepala, mata merah, dan hilangnya kepekaan indera penciuman dan perasa. Studi di Amerika yang termuat di International Forum of Allergy and Rhinology 12 April 2020 kehilangan kemampuan indera penciuman secara tiba-tiba menjadi tanda awal COVID-19 terutama pada mereka yang memiliki kasus ringan. Sayangnya gejala ini kerap diabaikan hingga mereka yang mengalaminya bisa menjadi pembawa virus COVID-19 tanpa disadari. Dan Profesor Zubairi Jurban, spesialis penyakit dalam yang juga guru besar Fakultas Kedokteran UI menyatakan masih ada gejala-gejala baru COVID-19 yang mungkin spesifik di Indonesia. Sudah ada kasus pasien yang dirawat dengan gejala dan hasil lab demam berdarah atau DBD dan trombositnya rendah. Setelah pulang, pasien mengalami demam lagi dan batuk kering. Hasil ronsen menunjukkan ada pneumonia dan kemudian hasil tes COVID-19 positif. Kesalahan diagnosis awal ini bisa membahayakan mereka yang pernah kontak dengan pasien termasuk para medis. Temuan ini ternyata sudah ada dalam kajian Jebelian dari National University Health System Singapura dan tim yang diterbitkan di jurnal The Lancet 4 Maret 2020. Studi Jebelian dan tim ini menyebutkan penyakit dengue dan COVID-19 sulit dibedakan karena punya gejala dan hasil laboratorium yang mirip. Kajian Giuseppe Lupi dari Universitas Verona, Italia yang termuat di jurnal Klinika Kimika Akta Maret 2020 mencatatkan jumlah trombosit pasien COVID-19 pada tingkat parah umumnya lebih rendah dari rata-rata. Ini kemudian disarankan menjadi indikator klinis. Menurut studi lain, pasien demam berdarah dengue atau DBD dan COVID-19 juga bisa koinfeksi atau infeksi yang terjadi secara simultan bersamaan oleh dua virus. Dan itu bisa menjadi kombinasi yang mematikan. Kemudian ada temuan lain, spesialis kulit di Prancis yang tergabung dalam French National Union of Dermatologists Venereologists menambahkan gejala baru COVID-19 adalah munculnya kulit kemerahan yang terkadang terasa menyakitkan dan menimbulkan gatal-gatal. Pasien DBD menderita demam dan ruam di kulit tapi tidak disertai dengan batuk dan infeksi tenggorokan. Batuk yang menjadi gejala umum dari infeksi virus corona adalah batuk kering yang seolah berasal dari tulang dada Anda. Namun Anda tetap harus waspada.
Karena laporan WHO Februari 2020, 33% dari hampir 56.000 pasien COVID-19 mengalami batuk berdahak dengan lendir kental. Gejala samar lainnya dari COVID-19 adalah diare. Studi tim peneliti dari Wuhan Medical Treatment Expert Group for COVID-19 yang dimuat di The American Journal of Gastroenterology menyatakan sekitar 48,5% pasien yang diteliti dari 204 kasus awal melaporkan masalah pencernaan yang memburuk seiring waktu. Bagaimana dengan mata merah? Ilmuwan di Tiongkok menemukan sejumlah pasien COVID-19 mengalami konjuktivitis. Ini adalah inflamasi atau infeksi yang terdapat pada membran transparan pada mata. Ketika kondisi infeksi terjadi, pembuluh darah terinflamasi hingga menimbulkan kondisi mata merah. Dr. Liang Liang dari Departemen Ophthalmology China Three George University Tiongkok menyatakan virus terdeteksi dari air mata pasien yang memiliki gejala mata merah.